Kita tunggu 1 menit teman-teman. Kita akan mulai live streaming perbedaan konsumen dengan agent of gold. Kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahyadillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Apa kabar semua Bapak Ibu? Baik, semoga Allah merahmati, memberi kesehatan dan keberkahan hidup dan rezeki kita semua. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di sharing Agent of Gold. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas perbedaan konsumen versus Agent of Gold. Apakah teman-teman mengalami atau seperti ini? Satu, apakah Anda belum mengetahui keuntungan jadi of gold? Jadi teman-teman tidak mau jadi agent of gold karena belum mengetahui keuntungannya. Atau yang kedua, apakah Anda belum mengetahui kelebihan dari agent of gold? Jadi ada keuntungan, ada kelebihan kita menjadi agent of gold. Yang ketiga, apakah Anda belum tahu benefit yang Anda akan dapatkan jika menjadi seorang agent of gold? Jika Anda belum mengetahui atau hal-hal yang tadi, maka ikuti terus live streaming ini. Insyaallah akan saya berbagi pada kesempatan ini. Jadi perbedaan konsumen dengan agent of gold ada 10 kelebihan jika kita menjadi agent of gold. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dilihat dari segi keuntungan. Jadi keuntungan konsumen itu hanya dari kenaikan harga emasnya saja. Sedangkan agent of gold terdapat 5 jalan memperoleh keuntungan. Jadi kalau konsumen hanya mendapatkan penambahan nilai aset dari peningkatannya dia simpan saja, sedangkan agent of gold itu ada 5 mendapatkan keuntungannya. Yang pertama itu adalah kenaikan nilai aset emas. Jadi seorang agent of gold akan mempunyai nilai emasnya akan bertambah jika dia simpan. Terus kedua, jual beli emas. Jadi agent bisa jual beli emasnya, bisa baik dari konsumen ke member dan member. Ketiga, repeat order. Jadi agent juga mendapatkan keuntungan dari repeat order dari member dan resellernya. Keempat, penjualan upselling
Jadi kita juga ada merchandise di Agent of Gold. Jadi Agent of Gold itu bisa juga menjual itu seperti kotak emas, kwitansi, body bag, terus t-shirt, terus jas dan lain-lain. Terus yang kelima itu ujro. Jadi Agent of Gold juga mendapatkan ujro, baik pada saat mendapatkan menjoinkan Agent of Gold dan Member of Gold, itu semua ada ujronya. Dan terakhir juga agent didaftarkan ikut private class juga mendapatkan ujronya teman-teman, itu sekitar 100.000. Jadi itulah dari segi keuntungan. Yang kedua teman-teman, keuntungan dilihat dari segi tujuan membeli. Kalau konsumen tujuannya membeli emas itu untuk dirinya sendiri, sedangkan Agent of Gold membeli emas untuk bisa mendapatkan pahala jariah dengan menyelamatkan aset umat. Jadi maksudnya bagaimana Agent of Gold bisa mendapatkan amal jariah itu? Jadi agent yang membawa nilai dakwah di setiap pergerakannya, insya Allah pahala jariah yang akan Allah berikan kepadanya. Misalnya kita mengajak masyarakat atau umat untuk mengkonversikan tabungannya menjadi emas, sedangkan kita tahu kita mengajak, jadi kita mendapatkan amal jariah teman-teman. Yang ketiga, saat butuh uang. Jadi konsumen kalau butuh uang, dia melakukan buyback, sedangkan Agent of Gold pada saat butuh uang bisa menjual emasnya ke konsumen atau dijual ke agent lain. Jadi keuntungannya seorang agent, jadi pada saat dia butuh uang, dia bisa menjual ke konsumen, menjual ke membernya, dan menjual ke agent lain dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga bebek. Itu ya teman-teman. Jadi dari segi pada saat kita butuh uang, jadi Agent of Gold lebih banyak kemajuannya. Terus yang keempat, pemanfaatan emas. Kalau konsumen hanya untuk disimpan pribadi, sedangkan dari Agent of Gold bila emas untuk bisa dibisniskan, yaitu dijual, beli, ditukar, dan didiamkan. Semuanya kalau seorang pebisnis, semuanya untung teman-teman. Dijual untung, dibeli untung, didiamkan untung. Jadi kalau seorang Agent of Gold itu semuanya untung teman-teman. Jadi pemanfaatan emas itu ya untuk bisnis dan untuk investasi pribadi, bisa dijual, bisa dibeli, dan bisa didiamkan saja. Terus kelima dilihat dari peluang reward. Jadi kalau dilihat dari peluang reward, konsumen itu tidak memiliki kesempatan mendapatkan reward tambahan, sedangkan Agent of Gold Anda berpeluang mendapatkan reward tambahan. Dari mana rewardnya teman-teman? Kalau Agent of Gold bisa dari pusat. Jadi bisa dari pusat ya, contohnya menjadi Agent of Gold terbaik nasional, ada rewardnya teman-teman. Terus dari cabangnya itu menjadi Agent of Gold secara secabang terbaik dari cabangnya, akan
mendapatkan reward dari cuannya ya. Rewardnya juga biasanya berupa emas 24 karat juga ya. Terus dilihat dari edukasi. Jadi kalau konsumen tidak mendapatkan pembinaan dari komprehensif tentang emas. Jadi konsumen tidak mendapatkan ini teman-teman, edukasi. Sedangkan agent of gold mendapatkan pembinaan dari EGA, dari Gold Academy. Jadi akan ada 27 modul kita pelajari dari mengikuti itu EGA. Terus dari segi harga beli, kalau konsumen membeli emas dengan harga konsumen, sedangkan agent of gold membeli emas itu ya dengan harga agent atau agent. Jadi harganya lebih di bawah. Kenapa bisa begitu? Karena seorang agent bisa dibisnisi, jadi bisa dia jual ke membernya dan ke konsumen dan mendapatkan selisih harga teman-teman. Terus jangkauan networking, jadi jaringan teman-teman. Jadi kalau seorang konsumen itu tidak memiliki komunitas untuk memperluas jaringan bisnisnya, sedangkan agent of gold mempunyai jaringan terluas di seluruh Indonesia. Maksudnya bagaimana teman-teman? Jadi seorang agent of gold itu mempunyai jaringan di seluruh Indonesia. Terbukti ada 78 cabang yang ada di Indonesia. Terus AOG ada sekitar 3000 AOG. Terus ada 4000 member. Jadi misalnya kita punya konsumen di luar daerah kita bisa menghubungi teman-teman kita yang agen-agen lain di daerah tersebut, daerah di mana kita mempunyai konsumen. Jadi kita jaringannya luas teman-teman. Ini sangat bermanfaat buat kita dalam berbisnis. Terus yang ke-9 dilihat dari segi sporting ekosistemnya. Jadi kalau konsumen tidak bisa mengakses sporting ekosistemnya, sedangkan AOG bisa mengakses fitur sporting ekosistemnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita seorang agent, kita ada sporting ekosistemnya, jadi bisa melalui EOA Club. Jadi kalau misalnya kita butuh uang, misalnya kita mau gade, bisa lewat EOA Club. Terus kita butuh konten, kita tahu konten tiap hari mau posting bagaimana, itu ada namanya, bisa berhubungan dengan ESS teman-teman. Terus seorang agent juga mendapatkan pembinaan seperti tadi, pembinaan tentang emas, itu bisa melalui dengan EGA, jadi Gold Academy, yang insya Allah itu akan berlangsung pada tanggal 25 Desember bulan ini untuk batch 2-nya. Jadi siap-siap agen-agen yang mendaftar baru-baru di termin 4 dan termin 5, jadi siap-siap mengikuti pembinaannya melalui agen Gold Academy. Terus yang terakhir teman-teman, keuntungan kita menjadi agent dibanding dengan konsumen, yaitu kesempatan berbisnis. Jadi kalau seorang konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk berbisnis emas, sedangkan agent of gold mendapatkan peluang untuk membangun bisnisnya di masa depan. Jadi
Jadi seorang agen itu banyak keuntungannya tuh teman-teman. Jadi ada kesebutan itu saya rasa dan kemungkinannya bisa bertambah lagi teman-teman. Jadi seorang agent of gold itu merupakan agen perubahan yang mengedukasi masyarakat agar memiliki pemahaman baru bahwa tabungan terbaik yang bisa menyelamatkan aset dari inflasi yaitu emas, sekaligus memberikan solusi yang nyata dari sistem ribawi. Jadi itulah perbedaan seseorang menjadi konsumen dengan agent of gold. Ya, saya lihat dulu chatnya, siapa tahu ada yang bertanya atau bagaimana. Jadi alhamdulillah kadarullah. Jadi ini curi-curi waktu teman-teman. Sekarang ini saya lagi ada pesta di Sidrap. Jadi sempat-sempatkan karena ini hari terakhir untuk live streaming tentang edukasi DP. Jadi ada musiknya. Jadi sebagai kesimpulan perbedaan tadi agent of gold dibanding dengan konsumen ada 10. Dilihat dari segi keuntungan, terus yang kedua dari tujuan membeli, terus ketiga saat butuh uang, terus keempat pemanfaatan emas, kelima peluang reward, terus keenam edukasi, terus 7 harga beli, terus 8 jangkauan jaringan, terus ke-9 supporting dari ekosistem, dan yang terakhir adalah kesempatan berbisnis. Mungkin pada kesempatan hari ini, karena saya lihat di chat tidak ada yang bertanya, mungkin dia tahu-tahu. Oke, terima kasih. Oh, ada saudara saya Hardianto, ada dari Aceh, Masya Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.